Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Bapak Dr. Muhammad Ridwan MPD. Yang kami hormati Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya, Bapak Dr. Andes Haji Suhadi M. Sahli. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngagel Surabaya, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Zaini MPD beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Panitia Baitul Arkom Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngagel, Bapak Syafiur Rahman ST. Yang kami hormati Ustadz Ustazah GTK peserta Baitul Arkom SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya, SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, dan SMA Muhammadiyah 2 Surabaya yang kami muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat sehat, Islam dan iman sehingga detik malam ini Ahad 31 Maret 2024 kita masih diberikan kekuatan untuk mengikuti penutupan acara Baitul Arkom Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngagel Surabaya. Kami ucapkan terima kasih kepada tamu undangan serta Ustadz Ustazah yang masih terlihat begitu semangat di malam ke-22 Ramadan ini. Ustadz Ustazah yang kami hormati, demi kelancaran acara penutupan pada hari ini, marilah kita awali penutupan dengan mengucap lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada Bapak Abdul Mujib SAG, disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wa ma Allahu yuridu zulman lil 'alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ila Allahi turja'ul umur. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil
بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa barik wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Yang kami hormati Ayahanda Dr. Haji Muhammad Ridwan MPD selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya. Yang kami hormati Ayahanda Dr. Andes Haji Ahmad Zaini MPD, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngagel. Dan juga yang kami hormati Ibu Mu'arofah MPDI, Ketua PCA Ngagel. Yang kami hormati juga Bapak Suyatno SPD MPSI, Ketua Majelis Dikdasmen PCM Ngagel. Dan juga para kepala sekolah, Ustadz Edi Susanto, Kepala SD Muhammadiyah 4, Ustadz Suyono, SD Muhammadiyah 16, Ustadz Alim Nur Sodik, Kepala SMP Muhammadiyah 5, dan Ustadz Asajab, Kepala SMA Muhammadiyah 2. Dan juga segenap panitia Baitul Arkom, guru dan tenaga kependidikan, pimpinan cabang Muhammadiyah Ngagel. Dan tak lupa pula seluruh ustadz dan ustazah peserta Baitul Arkom tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman, Islam dan ihsan, dan juga berlimpahnya kesehatan,
segala nikmat yang kita rasakan semuanya adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kali kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa beliau sampai detik ini kita masih berada di jalan yang lurus. Sebagaimana doa kita di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dari bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Ngagel dan juga Masjid Dasman, dan juga segala jerih payah, kerja keras, sinergi selama kurang lebih 2 minggu menyiapkan kegiatan ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan yang ketiga tentunya tak lupa pula terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Bersama-sama kita mengikuti kegiatan ini semata-mata pertama adalah kita mengharapkan ridha Allah, dan yang kedua kita memastikan diri sebagai pengajar ilmu, kita juga tetap menuntut ilmu. Insya Allah jalan menuntut ilmu menjadikan itu jalan kita terdekat untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang bisa kami laporkan terkait dengan pelaksanaan Baitul Arqam. Yang pertama, alhamdulillah kegiatan terlaksana selama 2 hari, mulai dari tanggal 30 sampai tanggal 31 Maret, bertepatan dengan tanggal 20 sampai 21 Ramadan ya. Kemudian 9 pemateri yang sudah terjadwalkan, termasuk 3 pemateri tambahan untuk materi tahsin. Allah semuanya bisa hadir semuanya, kecuali satu Ustadz Abduh, salah satu ketua PWM yang berhalangan hadir karena sakit, dan alhamdulillah hari ini tadi digantikan oleh Ustadz Salis dari PDM Batu. Kemudian total peserta yang mengikuti ada 430 peserta dari unsur guru, tenaga, dan kependidikan, dan dari pimpinan cabang dan juga Masjid Dasman, dan juga dari tenaga kesehatan yang ada di klinik kantor pimpinan cabang Muhammadiyah Ngagel. Dan kegiatan selama 2 hari alhamdulillah, barangkali Bapak Ibu nanti ingin memutar kembali, telah ditayangkan secara live di kanal YouTube PCM Ngagel Official, nanti bisa di browsing di YouTube, dan juga live video syuting kemarin untuk memfasilitasi proses pembelajaran agar berjalan dengan baik. Berikutnya kami laporkan ini terkait dengan kehadiran peserta. Bapak Ibu pimpinan cabang Ngagel dan Masjid Dasman, alhamdulillah hari pertama kehadiran peserta antara 96 sampai 97% bahasa ini. Itu hari pertama. Jadi ada penurunan, sorenya agak turun. Sorenya tinggal 96%, pagi siang itu masih 97%. Jadi nggak tahu, mungkin efek puasa gitu ya. Di hari kedua kehadiran peserta di angka 95,5% sampai 96%. Jadi pagi itu masih 96%. Sore di angka 95,5%, jadi turun 0,5%. Nanti insya Allah setelah pelaksanaan kegiatan ini, insya Allah nanti kami dari panitia segera membuat laporan. Akan kami laporkan data-data peserta sesuai dengan keikutsertaan dalam kegiatan, sehingga nanti bisa menjadi referensi untuk tindak lanjut dari pimpinan cabang Muhammadiyah Ngagel. Yang terakhir, untuk 15 peserta terbaik alhamdulillah sudah diputuskan berdasarkan rapat panitia tadi, menentukan 15 peserta terbaik. Indikatornya 2, parameternya 2. Yang pertama dari sisi kehadiran, terutama yang hadir lebih awal, karena ada peserta itu yang 6:30 itu sudah berada di Hall Mas Mansur, ada beberapa. Kemudian yang kedua dari partisipasi aktivitas peserta,
dengan salah satunya diwujudkan dengan menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Mohon izin kami bacakan untuk 15 peserta terbaik. Yang pertama dari Semamda, Ustazah Diah Kartika. Kemudian Ustazah Marhamah, Ustazah Era, dan yang keempat Ustadz Syamsu. Berikutnya dari Spema ada 4 peserta terbaik. Yang pertama Ustadz Barik, yang kedua Ustadz Rahmat Fudoli, yang ketiga Ustazah Mutia, dan yang keempat adalah Ustazah Nilam Sari. Yang ketiga dari Mudibat, yang pertama Ustadz Jamaadi, kemudian yang kedua Ustadz Munarto, yang ketiga Ustazah Pega Mustika, dan yang keempat Ustazah Inka Ferdayani. Yang terakhir dari Sekolah Kreatif ada 3 nama. Yang pertama Ustazah Sukmi, yang kedua Ustadz Abdul Mujib, dan yang terakhir Ustadz Sofwan. Baik, saya rasa itu yang bisa kami laporkan. Untuk berikutnya kami mohon peserta yang sudah kami sebut namanya segera maju untuk bersedia menerima apresiasi dari panitia. Dan mohon berkenan Bapak Ridwan dan Ustadz Zaini untuk menyampaikan apresiasi kepada peserta. Dari kami, saya akhiri. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Selamat, boleh dong tepuk tangannya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Yang ibu-ibu ternyata yang suaranya keras. Bapak-bapak soalnya mari ini jogo ronda malam, menyimpan tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji M. Ridwan MPD, Bapak Suhadi selaku Wakil Ketua PDM, Bapak pimpinan cabang yang masih standby di sini, Majelis Dikdasmen, kemudian Ketua Panitia Pak Saifur Rahman beserta full PM Panitia, para pimpinan alhamdulillah lengkap, Pak
Astajab, Bapak Alim, Pak Edi, Pak Yono. Tepuk tangan untuk bapak-bapak kita semua. Ya. Bapak-bapak, ibu sekalian, menurut catatan tim evaluasi atau yang dihadiri oleh MT, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa panjenengan yang sampai hari ini masih standby di sini, baik yang ikhlas maupun yang terpaksa. Saya doakan mudah-mudahan semuanya masuk surga, amin, diberi rezeki yang luas, anaknya cerdas dan sehat, suami dan istrinya gak rewel. Yang penting ini ya, suami dan istrinya tidak rewel, bisa nerima panjenengan pulang jam berapapun, karena ini rangkaian ibadah, insya Allah tidak akan dimarahi. Kalau besok ada yang marah, boleh lapor ke Pak Kepala Sekolah masing-masing. Bapak, ibu sekalian, kemarin atau tiap Baitul Arqam itu ada yang menarik. Ya, sekedar informasi. Ini pernah saya sampaikan berkali-kali. Saya termasuk ngalami kemarin. Jadi ada salah satu materi taksin kemarin ya. Weh, ternyata ada rumusnya ya, ada passwordnya. Sampai kelompok yang di atas itu datangnya terlambat selesainya, saking asiknya. Ayo, siapa yang masih ingat? Anak wasol, ya itu loh. Yang ada plus, selain lam, terus ketemu huni'ub dibaca apa lah. Itu ternyata menurut saya itu baru itu. Menurut saya itu sudah bagian dari nahwu sorob ya. Tapi di Al-Quran selamanya kita baca non kecil dibaca nil, nub dan seterusnya. Nah kemarin dari peserta di sana luar biasa ngikuti dengan sampai lupa waktunya, saking asiknya. Nah, ini salah satu faedah dari Baitul Arqam. Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, tolong Baitul Arqam ini menjadi ajang perhelatan ya silaturahim, ya cari ilmu, mau upgrade seperti kemarin yang saya sampaikan. Ya, pendek kata, Baitul Arqam ini terus akan kita tingkatkan. Bahkan kami tadi sudah punya rancangan. Kayak apa caranya? Sing ikut Baitul Arqam gak iso izin. Ana carane. Ya kepala sekolah ya ora iso izin, pengurus sing malah ya ora iso izin, kabeh standby di tempat. Ya luar kota. Isok gak iso izin. Nek dinati ibadah cari ilmu kan malah pahala. Ikhlas gak ikhlas, kudu ikhlas. Kemarin para ustadz yang dari ikhlas kudu dipaksa dhisik, lama-lama jadi ikhlas kan gitu ya. Nah, Bapak sekalian, alhamdulillah saya kira hari ini adalah hari terakhir dan mudah-mudahan ilmu yang kita serap selama 2 hari benar-benar bermanfaat, benar-benar berfaedah dan barokah. Misalnya ada yang baru, jenengan terapkan ke murid-muridnya. Kalau diterapkan oleh muridnya, insya Allah jenengan juga dapat ilmu yang bermanfaat tadi ya, sebagai bekal hidup kelak nanti di akhirat. Nah, sekali lagi untuk peserta yang pertama itu hari pertama tadi disampaikan Pak Saifur Rahman, alhamdulillah 97 Pak ya. Nah, hari kedua mulai ada yang beliut-beliut. Bahkan tadi kaget itu dapat informasi ketika materi terakhir belum waktunya harus mulai goyang. Nah, padha mbek muridé ternyata ya. Muridé yang ngono nek wayahe arepe buka iku gak jenak hatinya. Nah, ternyata bapak ibunya juga begini. Memang ya gak apa-apa, mungkin bisa dimaafkan karena mungkin gelisah ya, karena waktunya buka. Mungkin untuk lain kali seperti hari ini sebelum ditutup gak ilok ya, jare wong tua biyen. Goro ditutup kok meninggalkan tempat, gak ilok iku. Iku nek pertemuan di saudara kita ponakan dianggap gak barokah. Sebelum oleh doa Pak Yainya, Pak Ustadznya bisa salahkan pulang, datang beludus di sini. Seperti tadi yang dapat hadiah orangnya nggak ada ya
Nah aku tak tarik kayak anak kepala sekolah ya. Kan kepala sekolah dipanggil kok gak ada orangnya ya. Gitu ya Bapak sekalian, mohon maaf atas waktu yang jenengan luangkan ini, semoga benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan kami titip salam ke keluarga panjenengan semua, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan. Saya kira begitu, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, yang kami hormati Ketua PCM Ngagel beserta seluruh jajaran PCM beserta Majelis Didasmen PCM, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2, SMP Muhammadiyah 5, SD Muhammadiyah 4 dan SD Muhammadiyah 16, serta seluruh Dewan Guru PCM Ngagel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya tentunya merasa bangga dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PCM Ngagel yang mampu melaksanakan Darul Arkom secara bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa PCM Ngagel adalah PCM yang memang menggunakan sistem kolektif kolegial. Coba kalau dipikirkan Pak Zaini sendiri itu mungkin tidak mampu, tapi karena dipikirkan bersama-sama maka bisa terwujud. Kegiatan ini rutin hampir sudah beberapa tahun kami mengikuti dan juga menghadiri kegiatan Darul Arkom bersama ini, bahkan dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut. Ini luar biasa. Universitas Muhammadiyah saja itu hanya sehari, dan itu mulai pukul 9 sampai pukul 17. Pimpinan daerah itu hanya setengah hari, mulai pukul 1 ya 13 sampai pukul 17.30. Pimpinan wilayah sehari. PCM Ngagel ini luar biasa, 2 hari berturut-turut. Kita beri aplaus ke PCM Ngagel. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa di PCM Ngagel ini ada 4 sekolah unggulan, mulai dari SD Muhammadiyah 16, 4, SMP 5 dan Semamda. Ini tidak bisa dikelola oleh personil yang tidak unggul. Jadi kalau sekolah unggul pasti orang-orang yang ada di dalamnya itu pasti unggul. Itu sudah hukum Allah, sudah hukum sebab akibat. Tidak mungkin sekolahnya unggul, di dalamnya ternyata ya rusak, hancur dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, sebagai program unggulan kami adalah jangan sampai di Surabaya ini pendidikan itu, sekolah itu menjadikan
anak-anak menjadikan beban masyarakat, tetapi harus menjadikan keberkahan, menjadikan kemajuan bagi masyarakat. Oleh karena itu tidak boleh di sekolah di lingkungan PCM Ngagel ini kepala sekolah yang menjadikan sekolah itu tambah lama, tambah menurun dan akhirnya menjadi beban persyarikatan. Itu tidak boleh. Maka pimpinan daerah ini sudah punya peta di Ngagel ini adalah unggulan. Saya yakin kalau ada 1-2 unggul, maka di lingkungan Ngagel ini akan terangkat menjadi unggul. Karena kebersamaannya tadi itu. Nah, kalau ada satu misalnya 16, SD 16 dulu, informasi yang kami terima itu mau ditutup. Tetapi karena di sekitar PCM Ngagel sekolah-sekolahnya itu adalah unggul, maka bisa diangkat, bisa disinergikan SDM yang ada di sekolah lain bisa ke SD 16. Ini adalah sinergi yang harus dilakukan oleh pimpinan cabang. Kemudian sekolah unggul juga Muhammadiyah ini ada di Kerembangan, itu sudah mulai bagus. Sehingga pimpinan daerah ini bangga kalau melaksanakan kegiatan itu tidak hanya di PCM Ngagel, kita bisa melaksanakan kegiatan di Kerembangan. Di sana punya hall yang representatif. Kemudian ada juga di Tandes, mungkin 3 bulan lagi itu juga punya hall yang representatif. Mungkin kapasitasnya hampir dengan kapasitas di Semamda. Yang dalam proses ini adalah yang di SD Muhammadiyah 15 Kompleks PCM Wiyung, itu juga sedang diproses melalui Bank BSI untuk pengembangan sekolah SD 15. Sehingga Bapak Ibu, kami sangat berharap pimpinan daerah meminta agar PCM ini bersungguh-sungguh di dalam bekerja, bersungguh-sungguh di dalam merawat amal-amal usaha yang ada di wilayahnya masing-masing. Ada 5 hal yang disampaikan oleh beberapa ahli yang saya modifikasi. Bagaimana sekolah unggul itu cirinya? Yang pertama adalah keunggulan sekolah itu sangat ditentukan oleh variabel kepala sekolah. Kepala sekolah yang kuat manajemennya, motivasinya, maka sekolah itu menjadi ciri sekolah unggul. Pimpinan daerah tidak mau kecolongan. Misalnya kepala sekolah tidak kuat kepemimpinannya, tentunya kami akan berat untuk memberikan SK. Maka pimpinan cabang, saya sangat berharap untuk memantau keberadaan kondisi sekolah dan SDM-nya itu. Jangan sampai ada kepala sekolah yang tidak kuat, tidak diberi pembinaan, akhirnya menjadi turun dan itu merugikan persyarikatan. Ini tidak boleh. Jadi pimpinan cabang seperti ini tidak boleh, ya. Kalau memang seperti itu, maka pimpinan daerah akan melakukan intervensi untuk menguatkan pimpinan cabang, untuk menguatkan sekolah agar tidak terjadi kemunduran, penurunan jumlah siswa. Kami memantau, selalu memantau bagaimana perkembangan PPDB di masing-masing sekolah. Ini dalam rangka agar sekolah-sekolah Muhammadiyah ini tidak menjadi beban masyarakat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, di samping kepala sekolah yang kuat adalah guru-guru yang profesional. Guru profesional itu pasti kalau di dalam peraturan Permendikbud itu adalah 4 kompetensi itu. Tetapi yang ingin saya tekankan,
2 hari Bapak Ibu kepala sekolah dan juga guru-guru, juga tenaga kependidikan, juga tenaga supporting yang lain, ini dalam rangka digembleng agar menjadi guru yang baik, menjadi tenaga kependidikan yang baik, juga menjadi tenaga kebersihan satpam yang baik. Kalau 2 hari tidak berefek sama sekali terkait dengan pengembangan kompetensi Bapak Ibu, ini tentunya pimpinan cabang merasa rugi. Mengapa rugi? Rugi waktu, rugi biaya ya. Karena biaya juga yang dikeluarkan oleh sekolah, waktunya Bapak Ibu berapa hari di sini meninggalkan anak, meninggalkan suami, meninggalkan istri dan sebagainya. Tetapi niatan, karena niatan Bapak Ibu adalah ikhlas karena Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu selama 2 hari ini mendapatkan pahala yang setimpal. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami mohon kepada kepala sekolah agar merekrut guru yang memang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan potensinya. Tidak boleh di Semamda ini misalnya Semam Muhammadiyah 2 lalu mengambil guru pokoknya ada, tidak mungkin. Karena berdasarkan pengalaman kami waktu di majelis didasmen itu butuh gurunya itu mungkin hanya 6, tetapi yang mendaftar itu bisa 100 lebih. Ini menunjukkan bahwa Semamda sangat diminati, sangat punya peluang untuk berkarir di masa depan. Termasuk di Mudipat juga begitu, SD 16 juga begitu, di SMP 5 yang dulu pernah sakit, ini alhamdulillah sudah mulai sembuh, sudah mulai recovery dan mudah-mudahan akan bisa kembali seperti semula, bahkan harus lebih baik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman saat ini dan bisa menatap masa depan. Ini adalah ciri ketiga dari sekolah yang unggul. Nah, sehingga sekolah-sekolah Muhammadiyah itu tidak boleh kurikulumnya sama dengan kurikulum pemerintah, itu tidak boleh, tidak boleh, haram. Harus melebihi kurikulum pemerintah, harus ada kegiatan-kegiatan yang tidak ada di tempat lain tetapi ada di sekolah Muhammadiyah, utamanya di lingkungan PCM Ngagel. Berilah anak didik kita kompetensi-kompetensi bagaimana anak-anak itu menatap masa depannya. Ini pasti Bapak Ibu, dan insya Allah akan menjadi sekolah tersebut sekolah yang diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami pimpinan daerah melalui majelis didasmennya juga, cabang juga, ini kalau ada guru yang bermasalah ya, kemudian ada sedikit masalah apapun di sekolah itu, apakah sarpras, apakah apa, maka mohon segera dilakukan solusinya. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan maka masalah itu akan menggelinding terus dan itu akan merugikan sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mohon kepala sekolah beserta seluruh jajarannya benar-benar membuat kurikulum yang memang beda dengan pemerintah dan juga bisa menatap masa depan. Kemudian yang keempat adalah manajemen keuangan yang kuat. Di Semamda, di Mudipat, di Spema, di 16 kreatif itu bendahara sekolah harus benar-benar bisa mengelola keuangan dengan baik. Saya itu kadang-kadang juga melihat bagus Semamda ini, contoh Semamda. Semamda ini sangat hati-hati, termasuk dengan SD 4 dan yang lain ya, hati-hati dalam rangka bagaimana mengatur cash flow, sirkulasi keuangan ini jangan sampai terjadi pailit ya. Kalau pinjaman katakanlah 50 miliar, angsuran
400 juta per bulan, kalau tidak manajemen keuangan kuat itu bisa bobol Bapak Ibu. Nah, manajemen keuangan baik yang dikelola oleh bendahara, diawasi oleh sekolah dan cabang, ini tentunya harus menjadi perhatian dari kepala sekolah dan cabang. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, yang terakhir adalah bahwa sarana prasarana proses belajar mengajar harus excellent. Tidak boleh sekolah itu tidak mengikuti zaman. Kalau zaman sekarang ini sudah teknologi canggih, sudah luar biasa, maka kalau sekolah itu kelasnya masih jadul, masih menggunakan papan tulis ya, kemudian masih tidak menggunakan layar sentuh dan sebagainya, itu harus sudah ditinggalkan. Gunakanlah teknologi untuk dalam proses pembelajaran ini. Kemudian juga fasilitas lain, karena ini pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah, maka lapangan olahraga itu harus ada. Jangan sampai sekolah ini hanya penuh bangunan saja tanpa ada ruang-ruang untuk anak-anak bermain. Demikian juga fasilitas-fasilitas guru, fasilitas siswa, ini semuanya kami mohon kepada kepala sekolah dan juga cabang agar selalu diperhatikan. Karena apa Bapak Ibu? Karena begitu ada keluhan dari siswa sampai kepada wali murid bahwa ternyata mudipat itu tidak sesuai dengan janjinya, misalnya ya, katanya sekolah teladan nasional, ternyata fasilitasnya itu tidak beda dengan SD Muhammadiyah 19 misalnya. Nah, ini tidak boleh. Orang masuk itu harus sudah kagum terhadap sekolah kita. Dilanjutkan dengan guru yang profesional tadi. Nah, itulah Bapak Ibu, saya pikir selama 2 hari ini Bapak Ibu ditempa melalui Darul Arkom, dan ini tentunya bagi kami pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya sangat bersyukur karena pahala yang Bapak Ibu dapatkan juga akan diberikan kepada kami pimpinan daerah. Karena pimpinan daerah walaupun menyuruh ya, walaupun menginstruksikan, tetapi kalau dilaksanakan pahalanya ya sama saja tanpa mengurangi pahala Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita tutup kegiatan Darul Arkom pimpinan cabang Muhammadiyah Ngagel yang diikuti oleh seluruh sekolah di wilayah PCM Ngagel mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kok basmalah? Alhamdulillah ya. Oh ya. Ya basmalah dulu lalu hamdalah. Alhamdulillah. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Alhamdulillah, selesailah atau finishlah pelaksanaan Baitul Arkom yang selama 2 hari ini
Alhamdulillah yang diikuti oleh SD Muhammadiyah 16, SD Muhammadiyah 4, SMP Muhammadiyah 5, dan SMA Muhammadiyah 2 berjalan dengan baik dan unggul, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barangkali salah mohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma la tu'akhidna inna sina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.